Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin membacakan beberapa ayat yang diambil pertama-tama dari 2 Samuel 14 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Alkitab berkata, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya, menurut batu timbangan raja. Kalau hari ini Absalom ada, dan dia punya IG, followernya pasti banyak. Karena dia ganteng sekali. Tapi yang menjadi keistimewaan, dan itu dicatat di Alkitab. Dan saya percaya, kalau Alkitab mencatat, berarti itu sesuatu yang patut diperhatikan. Adalah rambutnya. Ada satu tokoh lagi dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat yang ke-17. Yang dikatakan, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Yang kedua ini, saya yakin saudara bisa menebak siapa dia. Dia adalah Simson, yang nazir Allah, dan memang nggak boleh dicukur rambutnya, tidak boleh kena pisau cukur kepalanya. Karena apa? Kekuatannya akan hilang. Saudara, mereka keduanya memiliki kekuatan. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana nasib tragis terjadi baik pada Absalom maupun kepada Simson. Justru karena rambutnya. Dalam 2 Samuel 18 ayat 9-15 diceritakan, di akhir daripada pemberontakan Absalom kepada bapaknya, pasukannya mengalami kekalahan, dan ketika dia melarikan dirinya, rambutnya atau gara-gara rambutnya itu tersangkut di pohon tarbantin, dan dia harus mengalami kematian yang sangat tragis. Demikian juga dengan Simson. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 15-30, rambutnya dipotong, dia diperdaya oleh Delilah, seorang perempuan, dan menjadi begitu lemah, dan kita tahu kemudian dia ditangkap oleh orang Filistin, matanya dicungkil, dan dia dijadikan budak. Memang pada akhir hidupnya, dia sempat, saudaraku, membalaskan apa yang menjadi kesalahannya itu. Saudara, saya ingin bagikan kepada saudara, rambut itu sesuatu yang natural, ya. Dan saudaraku, ada hal-hal yang natural yang memang Tuhan taruh dalam diri kita, yang menjadi strength atau kekuatan yang ada pada kita. Saudara, ada orang yang ganteng, ada orang yang cantik, ya. Kalau dia masuk ruangan, dia jadi pusat perhatian. Ada orang yang punya bakat-bakat yang hebat, bakat-bakat yang luar biasa, bakat seni, musik, talenta yang luar biasa, seni melukis, atau mungkin dia pandai sekali, dia pandai berhitung, dia jago fisika, jago kimia, atau dia memiliki bakat-bakat yang tidak lazim yang orang lain miliki, kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya. Termasuk saya percaya juga Tuhan memberikan kepada kita selain dari bakat-bakat yang natural, demikian juga bakat-bakat atau seringkali disebut dalam Alkitab adalah gifts yang daripada Tuhan, karunia yang sifatnya rohani yang daripada Tuhan. Ada satu lagi saudara yang saya ingin bacakan buat saudara tentang sebuah kasus, yaitu dari seorang raja yang bernama Uzia, yang ketika dia menjadi raja, usianya baru 16 tahun. Dan ini yang ditulis oleh Alkitab dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria itu adalah yang mengajarnya, kata firman, supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala, ada perkataannya, segala usahanya berhasil. Dan memang menurut catatan yang ada, Uzia bahkan dianggap lebih dahsyat daripada bapak leluhurnya Daud. Dia begitu hebat dalam ilmu perang, dia mengembangkan banyak teknologi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian, saudara, di pasal yang sama, ayat yang ke-16, ditulis demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan.
Dan kalau saudara membaca Alkitab, saudara menemukan bagaimana kemudian dia terkena kusta karena tulah. Saudara, arti daripada nama Uzia adalah strength. Kalau saudara tahu ada satu senjata yang diciptakan oleh Israel yang diberi nama Uzi. Saudara, Uzia. Tapi dia punya nama lain sebetulnya, yaitu Azaria. Dalam kitab 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-21 ditulis. Apa arti daripada Azaria? Azaria artinya adalah YHWH has help. Atau seringkali orang baca itu Jehovah, ya. Itu adalah YHWH, nama Tuhan. Allah telah menolong. Luar biasanya, yang menjadi imam besar pada waktu itu, namanya sama dengan dia, Azaria. Tapi dia lebih memilih rupanya memakai nama Uzia daripada Azaria. Saudara, kekuatan atau strength atau gifts atau talent yang Tuhan seringkali beri atau Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan kita kan nggak minta untuk itu. Kalau saudara lahirnya ganteng, saudara nggak pernah minta untuk jadi ganteng atau jadi cantik. Ya, kalau kita bisa request, semua orang di dunia minta ganteng, semua orang di dunia minta cantik. Saudara, itu blessing yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Tetapi kemudian kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang mencelakakan kita? Karena rambutnya Absalom, saudaraku, mati. Karena kekuatan yang diberikan kepandaian, karena gift yang diberi, itu sepertinya mencelakakan. Saya melihat hanya ada dua hal yang menyebabkan semua ini terjadi. Pertama adalah pride, kesombongan. Dan yang kedua, dalam bahasa Inggris seringkali disebut dengan istilah take it for granted, menyia-nyiakan atau ignore dengan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Saya ingin bacakan beberapa ayat lagi, kemudian saya akan menutup renungan ini. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Maksudnya tubuh kita ini. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Satu ayat lagi, sabar saudara. Dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dan ayat yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia, gifts yang tadi saya sampaikan, yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Catat itu dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Dengan bakat, dengan talenta, dengan karunia-karunia, dengan semua yang ada, yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ini. Saya percaya nomor satu tentu saja, kita pakai semuanya itu untuk memuliakan Dia. Karena semuanya itu tidak berasal dari kekuatan kita. Tuhan berkata, ingatlah, kalau kamu menjadi kaya, kamu menjadi besar, aku angkat kamu. Semuanya itu datangnya daripadaku. Semuanya dikembalikan kepada Dia, untuk kemuliaan Dia. Yang kedua, baiklah kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak menyia-nyiakannya, kita tidak ignore terhadapnya, tetapi kita bertanggung jawab. Setiap talenta yang diberikan kepada saudara, saudara bertanggung jawab terhadapnya. Kepada yang banyak diberi, dituntut banyak. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, mari kita menjadi berkat kehidupan kita bagi orang lain. Kalau suara kita bagus, kita nggak pakai itu untuk kita hanya menikmatinya sendiri. Itu kan namanya narsis. Tetapi kita memakainya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk memuliakan Tuhan. Ada iklan dulu, masak jeruk makan jeruk, ya. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya, kalaupun saudara hanya punya satu talenta, saudara pakai itu maksimal. Even Alkitab berjanji, Tuhan bisa menambahkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.